Iran. Iran sekarang ni kan kalau dikaji ke induknya Persia. Persia itu dulu yang menggagasnya adalah yang menjadi sebuah keyakinan hari ini atau kelompok besar yang disebut dengan Syiah, itu penggagasnya Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah itu? Abdullah bin Sabah itu seorang Yahudi yang menyamar menjadi seorang Muslim untuk merusak keyakinan umat Islam. Mungkin Bapak Ibu ketika saya sebut Yahudi dan Iran, yang terbayang adu roket. Ini itu yang populer sekarang nih kan. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Alamin khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita untuk melanjutkan kajian ilmu, yaitu tentang perjalanan hidup manusia setelah meninggalkan kehidupan dunia. Alhamdulillah pagi ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Makrius Anwar, yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan diberi kekuatan untuk memimpin Kota Pekanbaru 5 tahun ke depan. Dan juga kepada hadirin hadirat semua yang hadir di masjid pada pagi ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan kajian, sebagaimana biasa kita berdoa kepada Allah untuk kemudahan segala urusan kita. Bagi yang sakit diangkat penyakitnya, dan orang tua kita yang sudah meninggal diampunkan serta dilapangkan alam kuburnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma anzil sakinata wal barakata was salamata ala hazihil jamaah. Allahumma rfa' mardana, Allahumma shfihim shifaan la yughadiru ba'dahu saqaman ya arhamar rahimin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrib nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pembahasan kita tentang al-yaumu al-akhir, kehidupan hari akhirat. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, kehidupan manusia di sana ada orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok berbahagia, al-muflihun, yaitu mereka yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan panjang lebar, lebih kurang 14 amalan untuk mendapatkan naungan tersebut. Lalu sebelah kiri, tadi sebelah kanannya orang-orang yang beriman beramal mendapatkan kebahagiaan, as-suada atau al-muflihun. Sementara sebelah kirinya ada pula yang disebut al-ashqiya, pakai sya, al-ashqiya, syakiyun, orang-orang yang hidupnya sengsara. Mengapa? Karena di dunia tidak mengumpulkan amal ibadah. Sebab standar ataupun barometer ukuran kebahagiaan di akhirat tidaklah ditentukan oleh kedudukan seperti di dunia. Harta benda, pangkat jabatan, nama yang populer, bukan itu. Itu ukuran di dunia. Ukuran di akhirat beda. Karena nanti ada satu momen, satu fase yang akan kita lalui yang dinamai dengan yaumul mizan, hari pertimbangan, yaitu semua amal ditimbang. Jadi neracanya adalah ketika itu amal ibadah. Nah, itu terjadi setelah hari pemeriksaan.
Dan kita belum sampai ke hari pemeriksaan. Kita masih menjelaskan tentang hari perkumpulan. Perkumpulan itu bahasa Arabnya mahsyar. Jadi ada perkumpulan, dikumpulkan dulu. Setelah dikumpul baru kemudian diperiksa. Setelah diperiksa ada sebagian yang ditimbang amalnya, ada yang diperiksa dihitung begitu saja, dan ada yang nanti masuk surga itu tanpa hisab, tanpa pemeriksaan. Jumlahnya 4,9 miliar. Pernah dengar jumlah itu? Selama ini yang selalu disampaikan masuk surga tanpa hisab 70.000. Itu pernah dengar? Sering. Setiap 70.000 itu membawa satu orang. Jadi 70.000, setiap satu orang dari 70.000 itu membawa satu kawannya. Berarti 70.000 kali 70.000, 7 kali 7 49. Tambah nolnya, berapa nolnya tuh? 70.000 nolnya berapa? 5 tambah 5 10 nolnya. Berarti 49 tambah 0 10. Berapa totalnya? 4,9 atau 49 miliar? 4,9 miliar. Itulah jumlah masuk surga tanpa hisab berdasarkan hadis Nabi. Nah, itu nanti namanya yaumul mizan. Setelah itu baru kemudian setiap orang akan menerima catatan-catatan amal yang disebut dengan suhuf. Jadi fase-fase itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dan jangan sampai kita salah dalam menempatkan. Karena ada fase alam barzakh, itu fase tersendiri. Ada fase hari berbangkit, itu fase tersendiri. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan baru diperiksa. Nah, ada kelompok yang ketiga. Mereka ini hidup sama seperti kita, tetapi mereka tidak memiliki dosa dan tidak pula memiliki pahala. Mereka ini juga termasuk ahlul jannah. Mereka itu termasuk orang-orang yang menjadi penghuni syurga. Ada 3 kelompok. Ibu-ibu masih ingat yang mencatat? Yang pertama, orang yang hidup di antara 2 utusan Nabi. Namanya ahlul fatrah. Itu sebagaimana yang Allah ceritakan di Quran surat yang ke-6, Al-An'am ayat yang ke-19. Yaitu mendatangkan kepada mereka itu ja'akum rasulu al-fatrah, masa-masa kekosongan Nabi. Nah, al-fatrah ini di konteks sekarang ada atau tidak? Ada. Mereka ini tidak mendengarkan dakwah. Artinya dakwah itu tidak sampai ke telinga mereka. Itu disebut juga ahlul fatrah, konteks terkini. Kalau ahlul fatrah dahulu, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 6 abad, 556 tahun, lebih kurang 6 abad. Tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus. Ketika mereka menyimpang, maka mereka tidak termasuk orang-orang yang dibebankan syariat. Termasuklah di situ ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada yang bertanya ke saya, lalu bagaimana dengan ayah Nabi Ibrahim, Ustaz? Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Azar itu siapa? Ini agak keluar sedikit, tapi masuk dalam konteks akidah. Karena kita ingin menjelaskan setiap orang nanti kan punya status di akhirat. Terkadang begini Bapak Ibu, ketika kita berjalan di luar, ada orang gila, ada orang stres, ada orang sehat. Itu semua manusia. Dan sama nanti keadaan di akhirat. Yang membedakan adalah apakah dia sehat akal pikirannya atau tidak. Kalau sehat akal pikirannya, mereka terbebani syariat. Ketika mereka melanggar, berdosa. Dosa kalau tidak bertobat mendapat ancaman di akhirat. Ketika dia berbuat baik, pahala implikasinya di akhirat mendapatkan kenikmatan. Ada orang yang tidak seperti itu. Maka mereka yang tidak gila, tidak sebagai tadi, maka mereka termasuk ahlul fatrah, yang mereka tidak sampai dakwah al-fatrah. Konteks terkini.
Maka orang tua Nabi Muhammad dan ibunya termasuk Al-Fatrah selamat berada di surga. Adapun ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idz qala Ibrahim li abihi Azar, seperti yang dikutip oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Al-Kabir. Nama kitab tafsirnya Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, nama lainnya. Mafatih artinya kunci-kunci gaib. Di kitab ini luar biasa, kitab tafsir tapi bercorak filsafat dan ilmu kalam. Jadi kalau orang yang belajar filsafat, maka cocok untuk membaca kitab ini, karena memang di situ beliau paparkan pendapat-pendapat para ulama yang merangsang akal pikiran kita untuk bekerja keras, menganalisa. Itu orang-orang filsafat pasti arahnya ke sana. Orang-orang yang mengkaji ilmu kalam. Apa pula ilmu kalam ni Ustaz? Ilmu kalam itu nama lain daripada ilmu akidah. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dengar ada di situ ada kajian akidah, di situ ada kajian tauhid, apa bedanya? Sama-sama membahas Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang menamainya ilmu akidah dibanding ilmu tauhid. Meskipun ilmu tauhid juga disebut ilmu akidah. Kenapa? Karena akidah itu secara bahasa artinya ikatan, akad. Ikatan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut dalam kitab itu bahwasanya Azar bukanlah ayah Nabi Ibrahim. Nah, tetapi paman. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan nama lain daripada Azar itu adalah Tarikh atau Taroh. Begitu disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Itu kitab sejarah Nabi yang paling lengkap, tipis tapi lengkap. Tipisnya berapa? 670 halaman. Itulah tipisnya. Tetapi Bapak Ibu, itu sebut saya tipis karena mencakup semua perjalanan hidup Nabi sebelum lahir sampai meninggal. Semuanya tercover di situ. Jadi kalau ibu-ibu beli buku itu, jangan sampai salah beli buku sirah, karena orang-orang Syiah juga tulis buku sirah. Saya tahun 2002 yang lalu, begitu dapat gaji dari MDA, saya ngajar MDA dulu, dapat gaji waktu itu 200.000, sebelilah buku sirah itu harganya 80.000 tahun 2002 di Gramedia. Penulisnya Ja'far Subhani. Saya baca di situ banyak mengungkap tentang Imperium Persia, Iran sekarang ini kan kalau dikaji ke induknya Persia. Persia itu dulu yang menggagasnya adalah yang menjadi sebuah keyakinan hari ini atau kelompok besar yang disebut dengan Syiah, itu penggagasnya Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah itu? Abdullah bin Sabah itu seorang Yahudi yang menyamar menjadi seorang Muslim untuk merusak keyakinan umat Islam. Mungkin Bapak Ibu ketika saya sebut Yahudi dan Iran, yang terbayang adu roket. Kan itu yang populer sekarang nih kan. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Ya, memperebutkan kekuasaan. Nah, itu nanti ceritanya tentang politik lah. Tapi yang jelas pendirinya adalah Abdullah bin Sabah yang kemudian membuatkan keyakinan sampailah hari ini. Jadi bukunya berjudul tentang Sirah Nabawiyah, penulisnya Ja'far Subhani, ulama besar Iran. Di situ banyak mengkaji tentang sahabat yang cenderung kepada pemikiran mereka, dan banyak juga yang mengkaji tentang Aisyah yang dianggap masuk neraka. Itulah Iran tadi. Itulah Syiah Imam 12. Jadi kalau kajian Syiah ini Bapak Ibu tak bisa sekali pertemuan, 2 tahun tak selesai. Kalau ada nanti ustaz yang bisa mengkaji secara khusus, karena Syiah itu variannya banyak sekali. Mereka itu kalau face to face, apple to apple, kalau kita bandingkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berimbang Pak. Berimbang dari segi keilmuan. Kalau teknologi mereka lebih menang, karena Iran ini pemikirannya kuat, mereka mengkaji filsafat itu kuat.
Makanya Said Hussein Nasr itu seorang Iran, tapi kemudian pemikiran dipakai di dunia karena berpikir keras. Mereka punya tafsir, kita punya tafsir. Mereka punya hadis, kita punya hadis. Mereka punya kitab sejarah, kita punya kitab sejarah. Mereka punya kitab etika, adab moral, kita punya. Semua yang ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada pada tubuh Syiah tersebut. Jadi mereka itu punya kitab tafsir, punya hadis, punya fikih, punya sejarah, punya filsafat, punya ilmu logika, semua yang mereka punya. Nah, kok jauh kali perginya ya? Kemana tadi? Kadang asik pula menceritakannya sekarang ini. Nah, buku, masalah buku tadi. Jadi ketika kita membeli buku, mesti periksa juga. Ada lagi buku fikih 5 mazhab. Itu termasuk fikih Syiah juga di situ, yaitu fikih Ja'far. Fikih Ja'far. Jadi ada 5. Makanya ketika kita beli buku memang harus paham juga, harus berhati-hati. Jadi kemudian kita balik ke kaji tadi, Azar itu adalah pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada yang mengatakan nama ayah Nabi Ibrahim itu Tarikh atau Taroh. Begitu disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyahnya. Itu terjemahan. Nah, jadi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, Azar di situ adalah paman. Karena orang Arab ketika menyebut paman itu disebut bapak. Misalnya ketika Allah katakan di Quran surat ketika Allah menyebutkan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida, yaitu sembahlah Tuhan bapakmu dan Tuhan bapakmu, maksudnya datuknya, pamannya. Maka disebut juga dalam bahasa Arab itu bapak. Jadi ayah Nabi Ibrahim itu oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah seorang yang beriman. Sementara pamannya sebagai pembuat patung asnam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang dapat kita ambil. Sehingga kemudian turunannya ke bawah nanti. Ketika datuk Nabi Muhammad itu Muslim, yaitu ayah Ibrahim, sampai ke bawah ayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang Muslim. Maka disitulah mereka disebutkan sebagai ahlul fatrah yang hidup di antara dua nabi menjadi penghuni surga. Jadi di situ tidak ada perdebatan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang keberadaan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan inna abi wa abaka finnar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana bapakku dan bapakmu? Bapakku dan bapakmu berada di neraka. Nah, bapak di sini maknanya adalah paman. Karena Abu Thalib tidak beriman kepada Nabi setelah dia melihat ponakannya itu menjadi seorang nabi. Nah, kalau sudah bertemu dengan Nabi, tidak beriman kepada Nabi, maka mereka tetap dihukumi tidak beriman kepada Allah. Ini ahlul fatrah. Konteks terkini, mereka yang tinggal di pedalaman-pedalaman. Dan kami pernah masuk ke Selat Panjang, mengantarkan bantuan Bapak Ibu yang dari Kota Pekanbaru. Di sana mereka tak tahu memang Tuhan itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, Al-Quran itu apa. Meskipun hari ini kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, tetap masih ada orang-orang yang belum mengenal Islam. Nah, andailah banyak yang seperti itu, mereka selamat. Jelas di sini Bapak Ibu, ahlul fatrah, mereka selamat. Dalilnya tidak kita bacakan lagi. Nah, yang kedua, yaitu seorang bayi yang meninggal atau seorang anak yang meninggal sebelum akil balik. Semuanya itu menjadi penghuni surga. Maka nanti anak ini tidak mau masuk surga sebelum mereka menarik orang tuanya masuk surga bersamanya. Andailah kita ni Bapak Ibu memiliki anak yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah, 2 orang kata Nabi, dalam hadis itu disebut 2 orang, maka anak itu enggan untuk masuk surga.
Ya Allah, kami enggak mau masuk surga sebelum bapa-bapa ayah kami masuk surga bersama kami. Inilah salah satu syafaat yang diharapkan nanti. Penting kita bahas hal semacam ini, karena kalau kita tengok hari ini, kejahatan terhadap anak kecil tu banyak sekali. Tak ada dosa, tak ada salah. Terkadang saya berfikir tu Bapak Ibu, mengapalah anak-anak kecil itu dihilangkan nyawanya? Pelakunya terkadang ada yang masih remaja, kemarin yang dimasukkan ke septic tank, ada yang dimasukkan ke karung dihanyutkan, ada lagi bapak-bapak tetangganya yang kemudian nengok anak-anak. Begitulah kejahatan hari ini semakin tinggi dalam kehidupan masyarakat. Nah, andailah meninggalnya seperti itu ataupun meninggal dalam kandungan dan lain sebagainya sebelum akil balik, kata Rasulullah, ma min muslimaini yamutu bainahuma thalathatu auladin lam yablughul hitha illa adkhalahumal jannah illa adkhalahumallahu bifadli rahmati iyahumul jannah. Qala yuqalu lahum udkhulul jannah fayaqulun hatta yadkhula abauna fayuqalu udkhulul jannata antum wa abaukum. Tiada dua orang muslim yang memiliki 3 anak. Dalam riwayat ini disebut 3, dalam riwayat ini disebut 2 saja. Tidaklah seorang muslim memiliki 3 atau 2 anak yang meninggal sebelum mencapai usia balik. Usia balik ya kira-kira 15 tahunan. Laki-laki tandanya bermimpi, perempuan ada tanda tersendiri. Maka apabila memiliki anak seperti itu meninggal sebelum akil balik, Allah akan memasukkan kedua orang tuanya tersebut ke dalam surga berkat rahmatnya kepada anak-anak mereka. Jadi gara-gara anaknya itu, maka orang tuanya dapat masuk surga, dan anaknya itu sudah penghuni surga. Tidak ada hitungan dosa dan tidak ada hitungan pahala bagi mereka. Lalu dikatakan kepada anak-anak itu, masuklah kalian ke dalam surga. Namun mereka berkata, tidak, kami tak akan masuk ya Allah ke surgamu itu sampai orang tua kami masuk terlebih dahulu. Hanyalah kabar gembira. Karena sedih tentu pasti sedih Bapak Ibu. Sudah anak itu ditunggu sekian tahun lamanya, ternyata Allah panggil pula anak itu. Anaknya cuma 2 orang, kedua-duanya pula dipanggil. Maka anak semacam ini Allah akan masukkan ke dalam surga. Kalau bahasa lainnya sebagai tabungan orang tua di dunia. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Dan satu lagi, nanti di akhirat, di surga tempatnya, mereka itu akan disiapkan satu rumah. Nama rumah itu Baitul Hamdi. Bait, rumah, hamdi, pujian. Rumah di mana semua orang memujinya ketika itu. Siapa penghuni daripada rumah ini? Seorang selaku orang tua yang Allah uji pada anaknya, dipanggil ketika sebelum akil balik. Maka nanti masuklah anak itu ke situ. Lalu kemudian setelah anak itu masuk, dia pun melihat orang tuanya belum berada di surga. Dia pun datang mendatangi Allah, ya Allah, itu orang tua saya, maka masukkanlah dia ke surga bersama kami. Itu juga termasuk syafaat seorang anak. Sehingga kemudian orang tua kami masuk terlebih dahulu, maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga bersama orang tua kalian. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jelas di sini Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada kesedihan misalnya, apalagi ibu-ibu yang ketika anak sedang lucu-lucu, Allah panggil pula, sedih. Nah, ini ada Bu Dr. Diana di sini. Ada. Ini cocok untuk motivasi kalau ada pasien yang anaknya meninggal. Itu cocok untuk disampaikan itu. Hadisnya tentang ibu ya boleh bersedih, tetapi ingat, ini adalah dari Allah, kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu jangan sedih, karena ini adalah tabungan kelak yang akan datang kepada ibu untuk menarik tangan bapak ibunya menuju surga.
dan mereka hidup di sana untuk selama-lamanya. Berkuranglah sedikit penderitaan itu. Nah, jangan pula sampai yang lain-lain diucapkan. Karena terkadang orang itu dia sakit karena ucapan itu menjadi lebih sakit. Contohnya apa? Kawan kita sedang sakit, yang kita ucapkan sobron, sabar, ini merupakan penggugur dosa. Tenanglah hati dia. Insya Allah penyakit yang menimpa bapak ibu ini insya Allah menggugurkan dosa bapak ibu. Tenang hatinya. Kalau ucapan yang lain, iku memang dosa apa hutang, iku gara-gara apa hutangku begitu. Padahal belum tentu juga. Banyak musibah yang menimpa kita bukan karena kita, karena orang lain. Dosa orang itu bisa kita terkena musibah, bisa seperti yang terjadi di tsunami. Sebagian orang yang berbuat maksiat, satu kampung itu dihempas oleh gelombang besar. Di daerah Sulawesi memang mayoritas sudah berbuat dosa, tetapi tidaklah semua berbuat dosa di situ. Sabung ayam jadi, judi jadi, ini jadi, itu jadi. Tapi orang-orang baiknya juga ketika datang musibah Allah, maka mereka akan tetap mendapatinya. Saya banyak menengok video-video Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita yang mulai sekarang merazia tentang tempat-tempat kemaksiatan. Ini salah satu menjauhkan musibah yang datang. Karena musibah itu tak akan datang tanpa ada pemancingnya. Pemancingnya itu adalah perbuatan dosa. Kalau orang itu tidak berdosa, maka tak mungkin Allah memberikan azab begitu saja. Pasti penyebabnya karena dosa itu. Sehari belum, 2 hari belum, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi kalau sudah menumpuk, maka tidak menutup kemungkinan musibah Allah itu akan datang kepada suatu negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatim minas sama'i wal ard. Kalau satu negeri itu beriman, maka kami bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan. Ketika keberkahan itu ditutup, berarti satu negeri itu jauh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka, orang-orang yang beriman tadi, berkumpullah bersama keluarganya. Nah, apa kata Allah di Quran surah At-Tur ayat yang ke-21? Ini menjadi penghibur berikutnya. Walladzina amanu, orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh anak cucu mereka. Karena meninggal sebelum akil balik pasti beriman. Alhaqna bihim, kami pertemukan mereka. Apa makna pertemukan mereka? Kami kumpulkan mereka bersama ahli keluarganya. Ini konsep yang luar biasa Bapak Ibu. Apa konsepnya Ustaz? Orang beriman itu kebersamaannya bukan saja di dunia. Inilah konsepnya nih. Kebersamaan ayah, ibu, emak, anak, datuk, cucu, cicit, bukan di dunia saja mereka bersama. Ketika mereka meninggal, terpisah sementara waktu. Nanti menyusul pula ayahnya, maknya, maka mereka akan dikumpulkan di barzah bersama-sama, di padang mahsyar terpisah sementara waktu, di surga kemudian bersama-sama lagi. Ini ayatnya, Pak. Jadi jumpa kita dengan datuk-datuk kita nanti, berdasarkan ayat ini kita ikuti jalan mereka, kita akan berjumpa kembali. Bayangkanlah kalau ada kawan kita saja sudah 20 tahun kita berpisah. Dulu sama-sama kuliah di UGM, tapi ijazahnya asli Pak. Ini contohnya, sama-sama kuliah asli di situ, terdaftar di UGM kuliahnya. Ya, ini nggak nyinggung kemana-mana, sama-sama terdaftar di situ kuliah di UGM. Tahun berapa masuk? Tahun 95. Sekarang 2025, berarti sudah 30 tahun. 30 tahun bertemu lagi. Bagaimana perasaan kita? Senangnya bukan main. Itu baru 30 tahun berpisah. Lalu bagaimana dengan berpisahnya sudah ribuan tahun? Ternyata di surga dengan wajahnya yang sangat indah, umurnya yang muda. Berapa umurnya? 30 sampai 33 tahun. Jadi bapak-bapak yang berjenggot putih di sana nggak ada jenggot putih, Pak. Dan bahkan di sana tuh cantik sekali jenggotnya, bak lebah bergantung. Yang tak berjenggot Ustaz bisa minta, tinggal request saja di sana.
Jadi semua itu ibu-ibu yang mata sudah mulai kabur di sana terang semua, Bu. Tak ada lagi mengantuk di situ. Di sana nggak ada tidur lagi. Maka manfaatkanlah tidur itu di dunia ini. Tapi jangan dibawa ke masjid, di rumah aja. Di masjid jangan. Sampai di sana. Dan begitulah keadaan, dikumpulkanlah mereka tanpa satu pun kekurangan. Apa kata Allah? Wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tak satu pun apa yang mereka perbuat di dunia kecuali akan mereka dapatkan. Setiap orang memanen amalnya masing-masing. Nah, sampai di situ. Lalu kalau anaknya non-muslim bagaimana? Lahir dari orang non-muslim, tetap masuk surga. Kalau status ayahnya ya tidak beriman, misalnya mulhid, murtad misalnya, ateis, tetap, karena anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah namanya. Setiap anak itu lahir fitrah. Mohon maaf sekali. Banyak orang bilang, mohon maaf ya Pak Ibu, bahasanya mungkin agak kurang bagus, anak haram katanya. Enggak ada yang begitu tuh Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang mengatakan lagi hal semacam itu. Bahkan kalau dulu orang tua itu melakukan perbuatan haram tersebut, lalu kemudian dia bertaubat, itu pun dihapuskan Allah. Makanya tidak boleh mengungkit masa lalu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ini masuk sedikit bab fikih. Kalau dulu ketika dia muda-muda, mohon maaf lah, MBA misalnya kan, anak itu lahir, ketika akan menikahkan, boleh enggak diungkap itu? Ini anak ni dulu bukan anak dia ni. Tak boleh. Mesti ditutupi. Karena kalau dibuka nanti akan mengakibatkan kerusakan yang besar. Itu mesti ditutup rapat-rapat, tidak boleh dibuka. Tapi hari ini karena YouTube, internet, semua itu berlomba-lomba untuk membuka aibnya. Begitulah perubahan itu terjadi. Padahal semestinya Islam memberikan ditutup serapat-rapatnya. Tapi karena hari ini menjadi suatu tren, dibukalah seluas-luasnya. Bahkan suami istri itu bangga bercerita. Ujung-ujungnya kita tengok tujuannya untuk mencari rating. Gara-gara itulah dia buka aibnya sehingga dikonsumsi oleh halayak ramai. Ini na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu orang yang gila dan termasuk juga orang yang pikun. Nah, orang gila, orang pikun, mereka tidak dihitung amal baik dan amal buruknya. Misalnya begini, dia sudah pikun atau gila, tiba-tiba dia berwuduk sama seperti kita berwuduk. Kata kita, bapak ni kayaknya sudah sehat. Tiba-tiba berwuduk, masuk pula ke masjid, solat bersama kita. Oh, ya udah sehat apa ni. Ketika ruku, tiba-tiba langsung sujud dia. Tiba-tiba langsung dia berputar-putar. Ada, saya tengok satu masjid itu. Sengisi masjid Nurul Yakin di belakang Sansani. Bapak tu ke masjid selalu. Tiba-tiba dia ketawa sendiri, tiba-tiba senyum sendiri. Nah, dia beribadah tetapi ibadahnya tidak dihitung. Berbuat dosa juga seperti itu, tidak dihitung. Andailah mereka itu mencuri, tiba-tiba dia membunuh orang, tiba-tiba dia berbuat ini dan itu, tidak dihitung sebagai dosa bagi dia. Kenapa? Karena seseorang itu dihitung sebagai amal baik, amal buruk ketika akalnya sehat. Jadi inilah menjadi barometernya Bapak Ibu. Maka dalam solat itu mesti menggunakan akal. Kita ikatkan akal kita dengan Allah. Jadi kata Rasulullah, min salatika ma'aqalahu. Solatmu itu yang dihitung adalah ketika kamu sadar. Jadi solat kita itu dihitung sebagai pahala ketika kita sadar. Yang tak sadar itu maka tak dihitung. Allahu Akbar. Yang teringat masakan di rumah, itu kan tak sadar dalam solat. Hilang kesadaran, ingat rumah, itu tak dihitung itu Bu. Tak dihitung sebagai pahala. Apa-apa juga begitu. Allahu Akbar,
teringatlah misalnya, ni nanti jam 7 dah masuk kantor ni, kata Pak Wako. Nah, itu tak dihitung. Pokoknya apa yang sudah hilang dari kekhusyuan tidak dihitung sebagai pahala. Makanya solat kita ini ada yang mendapatkan 50% pahalanya, ada yang 20%, ada yang 10%, mungkin ada yang lebih bawah daripada itu. Intinya adalah bahwasanya yang dihitung ketika kesadaran itu. Nah, apa kata Rasulullah SAW tentang orang yang tidak dihitung ini? An Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'atil qalam an thalathatin, diangkat pena dari 3 perkara, dari 3 orang, 3 kelompok. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqidha, ketika tidur sampai bangun. Jadi ketika tidur tidak dihitung sebagai pahala atau sebagai dosa. Wa an saghiri hatta yahtalima, orang yang anak kecil sampai bermimpi. Wal majnun hatta ya'qila, orang yang gila sampai berakal. Akal itu artinya mengikat. Akal itu artinya mengikat. Terikat, tahu mana baik mana buruk. Nah, disitulah seorang baru kemudian dihitung. Nah, kalau ada orang yang tadi tinggal sedikit, kalau ada orang yang non muslim, ini agak tertinggal sedikit. Dulu dia non muslim tapi bantu masjid, bantu fakir miskin, bantu pesantren. Tiba-tiba di umur 40 tahun dia muslim. Apakah amal ibadah yang selama ini dihitung sebagai kebaikan, sebagai pahala atau tidak? Maka jawabannya dihitung sebagai pahala. Bapak ibu bermuamalah dengan non-muslim tapi baik dia, kemudian dia bantu ini bantu itu, tiba-tiba dia masuk Islam, maka amal kebaikannya itu dihitung sebagai pahala. Tapi amal buruknya tidak dihitung karena ketidaktahuan dia. Ketika dia masuk Islam, dia tinggal melanjutkan itu semua. Dan saya pernah ketemu dengan seorang bapak-bapak Chinese, namanya Bapak William. Orangnya baik karena kebaikannya itu membawa dia ke dalam Islam. Maka ketika menjadi Islam semakin baik, semakin ramah dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kebaikan-kebaikan selama ini tetap dihitung sebagai amal ibadah bagi mereka. Rasulullah bersabda, "Idza aslamal kafiru", apabila seorang muslim itu, seorang kafir itu muslim, Islam, fahasuna islamuhu, kemudian Islamnya menjadi baik, kataballahu ta'ala kulla hasanatin, maka kemudian Allah menuliskan untuknya setiap kebaikan yang telah dia lakukan. Wa maha anhu kulla sayyi'atin, dan menghapus darinya semua keburukan yang telah dia lakukan. Wa kana amaluhu ba'dahul hasanati bi asyri amsalihha, ketika dia Islam dan berbuat baik, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, hingga ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Ini contohnya seperti almarhum Yahya Waloni. Masuk Islam di umur pada tahun 2006, tahun 2005-2006, sampai meninggal 2025. Selama 20 tahun itulah yang dihitung pahala dia. Yang jelas, kalau sebelum itu dia berbuat baik, maka juga dihitung sebagai amal ibadah. Dibayangkanlah Bapak Ibu, kalau dihitung-hitung mungkin lebih dulu mereka masuk surga dibanding kita. Sebab yang dihitung sedikit sebagai dosa, pahalanya banyak. Pahala sebelum muslim dia dihitung. Kemudian kalau ada dosa selama masuk Islam, dihitunglah selama 20 tahun itu saja. Kalau ada. Kalau tidak ada, berarti hanya kebaikan-kebaikan yang dia dapat di akhirat kelak. Jadi sesungguhnya orang-orang yang semacam itu beruntung, sebab taubat itu menghapus apa-apa yang terjadi di masa lalu. Makanya Islam juga mengajarkan kita untuk bertaubat. Salat taubat sebelum tidur 2 rakaat, agar dosa-dosa kita terhapuskan
sehingga kemudian di akhirat tidak ada lembaran-lembaran hitam yang akan kita terima. Wallahu alam bisawab. Maka inilah mungkin penyampaian pada pagi yang berbahagia ini. Selesailah sudah satu kelompok orang-orang yang beriman mendapatkan syafaat, kelompok yang kedua orang-orang tak beriman dan kurang amal yang mendapatkan kesulitan, yang ketiga orang-orang yang tidak jelas statusnya. Beriman tak ada akal, beriman tak tahu ajaran Nabi, beriman karena masih kecil belum mengerti mana baik mana buruk. Maka mereka ini lebih dahululah daripada kita nantinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang diberi akal maka taklif, terbebani oleh syariat. Itulah yang akan dihitung satu persatu. Masuklah kita ke yaumul hisab. Nah, masuk kita pada pembahasan yaumul hisab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaumul hisab ini pembahasan sangat panjang sekali. Maka insya-Allah pembahasan detailnya akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan Pak. Ya, tafadhol. Ya. Bagaimana pada zaman sekarang ini kita biaskan pada zaman sekarang ini ada orang kafir. Ya. Berzina lah gitu. Ya. Lalu dia hamil. Ya. Nah, lalu dia menggugurkan aborsi lah sekarang. Ya. Nah, sementara statusnya anak itu masuk surga akan menarik orang tuanya. Ya. Coba bagaimana ini Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Ya. Dia non muslim, kemudian hamillah. Dia tak ingin kehadiran anak itu ke dunia ini. Akhirnya kemudian mengambil jalan yang tak disukai oleh manusia pada umumnya, aborsi. Anak itu tetap disebut sebagai fitrah setelah berumur 120 hari. Kenapa umur itu? Karena ketika ibu-ibu hamil di umur 120 hari ditiuplah ruh kepada anak itu. Kalau sebelum itu belum ada, baru berbentuk 40. Inna yajma'u khalqu fi batni ubbihi arba'ina yauman. 40 hari pertama berupa nutfah air, summa yakunu alaqatan misla zalika. 40 hari berikutnya berupa darah yang menggantung di dinding rahim. Terkadang dia jatuh, terkadang dia tidak jatuh. Tergantunglah kondisi tubuh seorang ibu tersebut. Kalau fisiknya kuat, maka kokohlah dia. Kalau fisiknya lemah, maka mudahlah jatuh. Kemudian summa yakunu mudghatan misla dzalika. Setelah itu embrio tumbuh menjadi besar, jadilah satu tubuh yang utuh. Persis berumur 120 hari. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu min ruhi. Setelah sempurna ciptaan itu, aku tiupkan ruh ciptaanku. Maka menyatulah antara jasad janin, tubuh janin yang mungil itu dengan ruh. Di situ sudah diberi nyawa. Karena sudah terikat perjanjian. Kalau dilakukan sesudah itu, maka ini sudah jatuhnya membunuh. Membunuh yang sudah bernyawa. Meskipun sebelum itu sudah hidup juga, tapi hidupnya tidak bernyawa. Karena ketika janin itu belum diberi nyawa di umur 120 hari tetap hidup. Tapi kehidupannya belum terhitung sebagai makhluk jasad dan ruh. Jasad saja. Kan jasad kan bisa hidup juga. Batu kan hidup meskipun tak ada ruhnya. Dia tak mesti yang hidup itu ada ruh. Kayu hidup tapi tak ada ruhnya. Jelas di sini Pak? Nah, kalau mereka melakukannya setelah berumur 120 hari, maka termasuklah jatuhnya membunuh. Apa balasan orang yang membunuh dengan sengaja? Wa may yaqtul muta'ammidan fajazaohu jahannam. Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam. Itu pun tidak mutlak, tidak finish. Kenapa? Andai dia muslim di kemudian hari, kan tak tahu kita. Hari ini dia sebagai pembunuh karena kejahilan dia.
Suatu saat dia taubatan nasuha, maka ini tidak berlaku lagi. Karena ini maksud ayat tadi, wa may yaqtul muta'ammidan, siapa membunuh dengan sengaja lalu kemudian meninggalnya dalam keadaan melakukan dosa itu. Apa contohnya? Dia bunuh orang, habis itu kabur, dikejar sama polisi, enggak mau nyerah, ditembak mati. Berarti mati dalam keadaan membunuh. Nah, yang semacam ini berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa may yaqtul muta'ammidan fajaza'u jahannam, balasannya neraka jahanam. Tetapi kalau dia bertaubat, misalnya bapa, ibu, suami istrinya atau belum menikah, kemudian lahir anak, tak ingin anak itu lahir ke dunia, dihabisilah dosa ketika itu. Lalu kemudian dia tak bertobat, maka dia terus membawa dosa sampai mati. Kalau dia bertobat, apa yang bisa menghalangi dari taubat itu? Tidak ada. Semuanya akan dihapuskan kecuali apa pengecualiannya? Hutang. Kalau hutang tak bisa. Hutang arisan misalnya, itu tak lunas dia, Bu, tetap dilunasin. Tapi kalau hutang di bank kapri syariah, lunas, Pak. Begitu pula akadnya, tergantung akad tadi. Mau beli rumah harga 800 juta. Apa akadnya? Kalau meninggal lunas, kata orang bank berkas syariah. Maka andai dia meninggal setelah akad itu, lunaslah, tidak ada hutang yang dibawa. Jadi hutang itulah yang bisa menghalangi atau yang bersangkut paut dengan manusia. Jelas di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kalau dia meninggalnya kafir, ya tentu tidak bisa menolong orang tuanya. Karena Islam itu yang menjadi pengikat, menjadi syarat. Walladzina amanu, beriman. Kan awalnya beriman. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, anak cucunya beriman. Alhaqna bihim, kami pertemukan mereka. Syaratnya beriman. Kalau tak beriman, bahkan paman Nabi Abu Talib ingin Rasulullah masukkan pamannya ke surga, ingin dihindarkan dari siksa neraka. Seringan-ringannya siksa Abu Talib ketika dia menginjakkan kaki di atas bara api neraka, yaqli dimaghuhu, mendidih otaknya. Tetap tidak bisa memberi syafaat untuk masuk surga. Begitu, Pak. Kalau orang muslim bisa? Bisa. Maka oleh karenanya perbanyak taubat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Pak Indra? Cukup. Pak Khalifah, mana Pak Khalifah? Ayat, silakan Pak. Tadi kan Ustaz bilang hitunganlah 70.000 atau 4 miliar sekian. Ya. Itu ini bercandanya. Kuotanya bisa bertambah nggak? Karena nggak kemungkinan dari Nabi Adam sampai sekarang ini lebih dari 4 miliar. Betul, ya, betul. Masya Allah. Bisa ditambah kuotanya, hitung-hitungan. Ya, macam kuota kurban juga lah. Ya, itu betul. Pertanyaan itu menarik itu. 70.000 kali 70.000, 4,9. Itu yang terdapat dalam satu hadis. Iya, Pak. Satu hadis itu, yadkhulunal jannata sab'una alfan bighairi hisab. Masuk surga 70.000 tanpa hisab. Fi kulli di setiap 70.000 itu membuat satu orang. Berarti kan 70.000 kali 70.000. Tetapi ada riwayat yang lain, kalau dia melakukan amalan 1, amalan 2, amalan 3 disebut, maka mereka juga mendapatkan status seperti masuk surga tanpa hisab. Ada amalannya. Apa amalannya? Nanti kita jelaskan bab di Yaumul Hisab. Kalau belum sampai ke bab itu. Tapi kalau Bapak tanya tadi, ada kuotanya? Ya. Karena kalau dihitung jumlah umat Islam dari dulu sampai hari ini, 4,9 miliar itu sedikit sekali. Sekarang aja penduduk umat Islam hampir 50% dari penduduk dunia. Penduduk dunia itu 8 miliar sekarang. Kalau separuhnya umat Islam berarti ada 4 miliar di zaman ini. Zaman yang sebelumnya, zaman yang akan datang, maka kecil dibandingkan dengan populasi umat Islam sepanjang zaman. Jadi mungkin kalau hanya 4,9 miliar,
itu hanya sekian persennya, Pak. Jadi peluang kita ada nggak untuk itu? Ada amalan yang ditinggalkan oleh Nabi. Kita tinggalkan apa yang larang Nabi, kita lakukan apa yang diperintahkan Allah, maka mereka nanti akan masuk surga tanpa hisab juga. Itulah yang ditanyakan oleh Ukasah. Ya Rasulullah, ambo pengen pula yang macam itu ya Rasulullah. Kata sahabat yang lain. Seperti yang ditanyakan oleh Ukasah ini. Kata Rasulullah, pertanyaanmu itu setelah didahului oleh Ukasah. Jadi kalau nanti ada bapak yang lain bertanya tentang pertanyaan yang sama, maka jawabannya pertanyaan bapak itu sudah didahului oleh bapak yang ini. Jadi seperti itulah sahabat dulu berlomba-lomba untuk menanyai, saking antusias dengan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jelas ya Pak ya? Jadi karena yang bapak tanyakan cuma tambah kuota aja kan? Ada. Nah amalannya apa? Belum kita jelaskan. InsyaAllah. Baik, silakan Pak Haji. Jangan tanya pula amalannya. Ngulang kaji nih Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan diberi kepada kami. Saya itu sedikit apa tak keliru Pak, Bapak sampai tadi. Kan 70.000. Ya. 70.000 kan masing-masing kok satu. Ya. Kenapa sekali kan seharusnya 70.000 tambah 70.000. Jadi bukan dikalikan. Menurut saya gitu Pak. Terima kasih. Baik, ya. Nah, dalam hal ini disebutkan pengkalian. Nah, jadi 70.000 kali 70.000. Bukan ditambah. Kalau 7 tambah 7 14. Kalau 70.000 tambah 70.000 berapa jumlahnya? 140.000. 140.000. Ya tambah 70 lagi. Jadi dikali dia, Pak. Nanti kita tengokkan hadisnya nanti. Ya, jadi gini, satu orang, tadi mungkin salah hitung saya mungkin, satu orang yang dari 70.000 itu, satu orang membawa 70.000. Tadi salah hitung saya, bukan 1 kali 1. Kalau 1 kali 1 yang 14. Satu orang membawa 70.000. Coba hitung. Ya, berarti salah hitung saya di awal tadi. Matematika aku gak payah-payah. Jadi satu orang membawa 70.000. Itu makna hadis tadi. Ma'akulli alfin. Jadi setiap satu orang itu membawa 70.000. Berarti kan 70.000 kali 70.000. Berapa totalnya? 4,9 miliar. Tapi kuotanya sampai di situ aja atau ada lebihnya? Ada lebihnya. InsyaAllah kita jelaskan nanti. Baik. Setelah ini kita akan jelaskan dahulu tentang telaga Nabi. Karena di padang mahsyar itu panas. Kita ingin minum dari telaga Nabi, bukan telaga Al-Kautsar. Kalau Al-Kautsar letaknya di surga. Kita belum di surga, kita masih di padang mahsyar. Jadi nanti ada satu telaga Nabi namanya Al-Haud. Pernah dengar? Al-Haud. Itu telaga Al-Haud itu Bapak Ibu luar biasa. Dapat kita minum sekali, maka hilanglah haus selama-lamanya. Jadi orang kepanasan, kita tidak kepanasan. Tetapi ada orang yang mendekat ke telaga itu nantinya diusir oleh Nabi. Ada mengatakan yang mengusir malaikat. Malaikat yang mengusir. Dalam riwayat Ahmad, suhkon kata malaikat itu, pergi engkau dari sini. Nah, kenapa mereka diusir? Minggu depan. InsyaAllah. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bi su'il khatimati was syaqawa. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.